Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogan Sugianto dengan NIM 1906024. Di sini saya akan mencoba menjawab UTS manajemen operasi. Manajemen persediaan. Apa manajemen persediaan itu? Definisi manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah salah satu bagian penting di perusahaan yang dimana berfungsi untuk mengontrol persediaan yang dimiliki perusahaan. Dapat dikatakan ini adalah sebuah proses untuk mengatur persediaan barang dalam suatu perusahaan. Sebagai landasan teori, manajemen persediaan dari kata manajemen tersebut memiliki asal kata yaitu manage, yang berarti mengolah dan mengatur. Dalam pengertian manajemen dan fungsinya sendiri adalah suatu proses dalam suatu perencanaan yang dimana dapat berfungsi sebagai pengatur perencanaan dalam sebuah perusahaan. Manajemen persediaan menurut para ahli. 1. Menurut D.T. Jones dan H.A. Harding, tujuan manajemen persediaan adalah meminimalkan investasi dalam persediaan, namun tetap konsisten dengan penyediaan tingkat pelayanan yang diminta. 2. Menurut Lukas Tiaatmaja, adalah mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Kegiatan manajemen persediaan. 1. Memastikan persediaan yang dikelola dengan optimal. 2. Biaya persediaan seefisien mungkin. Seefisien di sini berarti perusahaan dapat memperkecil biaya persediaan. 3. Memastikan persediaan yang ada cukup untuk periode yang berjalan. Jenis manajemen persediaan. 1. Barang mentah atau bahan baku. Jenis manajemen yang pertama ini adalah berupa bahan baku atau dapat disebut dengan barang mentah. Bahan mentah ini adalah sebagai bahan dasar dan bahan yang wajib dipakai, karena jika tidak ada bahan baku maka bahan jadi tersebut tidak akan ada. Dalam manajemen persediaan ini juga harus memastikan adanya stok bahan baku. 2. Barang setengah jadi atau barang dalam proses. Barang setengah jadi adalah jenis kedua yang dibutuhkan dalam manajemen persediaan. Terkait dengan proses produksi, barang setengah jadi selalu akan didistribusikan ke pabrik lain untuk dilanjutkan menjadi barang jadi. 3. Barang jadi. Barang jadi termasuk barang dalam proses yang telah selesai di tahap akhir dan siap untuk dijual. Dan barang jadi ini harus dikontrol dalam sebuah manajemen risiko, karena bisa dipengaruhi oleh penjualan yang mana semakin banyak penjual dan semakin sedikit barang jadi yang disimpan. 4. Barang supply. Seorang yang melakukan tugas untuk dapat mengontrol persediaan tentunya harus cerdas untuk mengelola semua persediaan yang dibutuhkan untuk produksi ataupun yang tidak dibutuhkan untuk produksi. Jika dilihat dari bagian permintaan, maka manajemen persediaan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Barang mentah dan barang setengah jadi. Barang jenis tersebut ditentukan oleh sebuah proses produksi, bukan karena adanya permintaan pasar atau istilahnya dependent demand inventory. 2. Barang jadi. Barang ini dapat ditentukan oleh permintaan pasar atau bahasa istilahnya independent demand inventory. Sedangkan dalam ilmu manajemen persediaan tidak hanya untuk mengontrol beberapa persediaan saja, melainkan barang cacat atau tidak sesuai SOP, suku cadang, dan memo persediaan. Macam-macam metode yang digunakan dalam manajemen persediaan. 1. Peninjauan stok manual. Metode ini menggunakan upaya manual meskipun dapat ada peninjauan stok otomatis untuk menentukan tingkat stok minimum, yang kemudian memungkinkan inspeksi inventaris reguler dan pemesanan ulang persediaan untuk memenuhi level minimum. Peninjauan stok secara manual dapat memberikan ukuran kontrol atas proses manajemen inventaris, tetapi bisa sangat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. 2. Metode just in time atau JIT. Metode ini di mana produk tiba saat mereka dipesan oleh pelanggan, dan yang didasarkan pada analisis perilaku pelanggan ini berarti perusahaan tidak menyetok atau memiliki persediaan. 3. Metodologi analisis ABC yang mengklasifikasikan persediaan menjadi 3 kategori yang mewakili nilai persediaan dan signifikansi biaya barang. Kategori A mewakili barang bernilai tinggi dan kuantitas rendah. Kategori B mewakili barang bernilai sedang dan kuantitas sedang, dan kategori C mewakili barang bernilai rendah dan kuantitas tinggi. 4. Metodologi Economic Order Quantity. Metodologi digunakan dalam manajemen inventory dengan menghitung jumlah unit yang harus ditambahkan perusahaan ke dalam inventarisnya dengan setiap order batch untuk mengurangi total biaya inventarisnya. Biaya inventarisasinya termasuk biaya penyimpanan dan pengaturan.
model EOQ berusaha untuk memastikan bahwa jumlah persediaan yang tepat dipesan per batch, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pemesanan terlalu sering dan tidak ada kelebihan persediaan yang ada. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Dalam sebuah organisasi perusahaan, manajemen persediaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan proses produksi dan daya tahan suatu persediaan. Berikut ini cakupan dari faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. 1. Tingkat penjualan. Semakin tinggi omset penjualan, maka makin besar investasi persediaannya. Juga sebaliknya, jika rendah, maka persediaan akan sedikit. 2. Sifat teknis dan sifat produksi. Produksi dan persediaan beragam dan banyak. Produksi massal, persediaan bisa diatur, lamanya proses produksi. Jika proses produksi persediaan, maka akan mengakibatkan BDP-nya semakin mahal dan tidak efisien. 3. Daya tahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, persediaan relatif tinggi. Barang tahan tidak lama, persediaan relatif rendah. Barang musiman, persediaan tinggi pada musimnya. Manajemen persediaan ini cukup dibutuhkan dalam hal membangun usaha atau bisnis dengan jenis bisnis yang berkaitan produksi suatu barang. Perencanaan sistem informasi manajemen persediaan barang di PD Karya Diesel Bandung. Perencanaan sistem informasi persediaan barang ini menggunakan Microsoft Excel 2013 disertai data pendukung yang berguna untuk menyajikan informasi dibutuhkan oleh pemilik toko. Selain itu, sistem ini mengelola informasi, penerimaan barang, pengeluaran barang, pemesanan barang, dan stock of name. Pembuatan sistem informasi manajemen ini melakukan dokumentasi dengan mengambil data di PD Karya Diesel Bandung dengan mewawancarai pemilik studi pustaka yang mendukung teori penyelesaian masalah serta Unified Modeling Language. Untuk perencanaan aplikasi disertai juga pengujian aplikasinya. PD Karya di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknik umum dengan mengoptimalkan modal dan lokasi yang ada, di mana oil, seal, dan o-ring menjadi komoditas utama penjualannya. Penghasilan terbesar ini terletak pada penjualan o-ring. PD Karya Diesel beralamat di Jalan Pundung Baru, Kota Bandung. Permasalahan yang dihadapi PD Karya Diesel yaitu masih menggunakan buku agenda pencatatan barang, di mana hal ini sangat tidak akurat, lengkap, dan cepat dari segi waktu maupun tenaga. Identifikasi permasalahan. Terdapat beberapa masalah pada PD Karya Diesel. Yang pertama, PD Karya Diesel masih menggunakan buku pencatatan barang untuk mengetahui persediaan barang sehingga memungkinkan data dapat mudah hilang. 2. Setiap barang belum memiliki kode barang sehingga dapat memungkinkan adanya data barang yang sama. Tidak adanya cadangan buku pencatatan barang dan buku yang digunakan memungkinkan dapat mudah rusak, sehingga pemilik toko memerlukan adanya backup dan berupa database. PD Karya Diesel yang menghasilkan output berupa laporan persediaan barang. Persediaan barang mencakup alat teknik umum. Metode persediaan yang digunakan EOQ, Economic Order Quantity, dan ROP, Reorder Point. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.